Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan izin pimpinan dan Bapak Ibu sekalian kami persilakan akan dimulai dari mana dulu para Menko, monggo berbu. Menko Polkam, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Banggar, Wakil Ketua Banggar, Bapak Ibu anggota Banggar DPR RI, para Menteri Koordinator dan seluruh peserta rapat kerja sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, sebagai insan hamba Tuhan, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat yang sangat terhormat ini dalam rangka rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Kementerian Koordinator. Selanjutnya perkenankan saya untuk memaparkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Koordinator di bidang politik dan keamanan RA APBN tahun 2025. Bahwa berdasarkan Perpres nomor 141 tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator bidang politik dan keamanan, terdapat perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi dari Kementerian Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan menjadi Kementerian Koordinator di bidang politik dan keamanan. Dalam mengawal pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, keamanan pada tahun 2023, Kemenko Polkam telah melaksanakan realisasi anggaran dengan sangat optimal mencapai 99,56% dari total anggaran sebanyak 329,4 miliar rupiah. Adapun pada tahun 2024 telah melaksanakan realisasi anggaran sebesar 89,61% dari total anggaran yang tersedia sebanyak 332,7 miliar rupiah. Pagu Kemenko Polkam pada tahun 2024 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Di samping itu juga sebagian telah dialihkan sebesar 1 miliar rupiah untuk dukungan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dengan dukungan anggaran yang sangat terbatas tersebut, Kemenko Polkam di sisi yang lain dituntut untuk bisa mengawal dan memastikan eksekusi seluruh program agar dapat terlaksana dan terimplementasi dengan baik di lapangan. Tentunya dengan beban tugas yang semakin berat, tanpa dukungan anggaran yang memadai, hal tersebut akan sulit untuk direalisasikan. Sebagai contoh, di Kemenko Polkam tidak ada ruang comment center yang terkoneksi dengan kementerian lembaga untuk memonitor segala permasalahan dan desk-desk yang dibentuk secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam dalam menjaga dan memastikan stabilitas politik dan keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di dalam koordinasi, sinergi, dan eksekusi di lapangan. Selain itu, belum ada platform big data yang bisa menangani pengaduan masyarakat atau Dumas yang jumlahnya di Polkam itu sangat banyak, puluhan ribu begitu, sehingga selama ini yang terjadi, tidak semua atau sebagian besar laporan tidak bisa tertangani dengan baik. Hal ini tentunya akan sangat mengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan izin pimpinan dan Bapak Ibu sekalian kami persilakan akan dimulai dari mana dulu para Menko, monggo berbu. Menko Polkam, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Banggar, Wakil Ketua Banggar, Bapak Ibu anggota Banggar DPR RI, para Menteri Koordinator dan seluruh peserta rapat kerja sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, sebagai insan hamba Tuhan, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat yang sangat terhormat ini dalam rangka rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Kementerian Koordinator. Selanjutnya perkenankan saya untuk memaparkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Koordinator di bidang politik dan keamanan RA APBN tahun 2025. Bahwa berdasarkan Perpres nomor 141 tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator bidang politik dan keamanan, terdapat perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi dari Kementerian Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan menjadi Kementerian Koordinator di bidang politik dan keamanan. Dalam mengawal pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, keamanan pada tahun 2023, Kemenko Polhukam telah melaksanakan realisasi anggaran dengan sangat optimal mencapai 99,56% dari total anggaran sebanyak 329,4 miliar rupiah. Adapun pada tahun 2024 telah melaksanakan realisasi anggaran sebesar 89,61% dari total anggaran yang tersedia sebanyak 332,7 miliar rupiah. Pagu Kemenko Polhukam pada tahun 2024 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Di samping itu juga sebagian telah dialihkan sebesar 1 miliar rupiah untuk dukungan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dengan dukungan anggaran yang sangat terbatas tersebut, Kemenko Polhukam di sisi yang lain dituntut untuk bisa mengawal dan memastikan eksekusi seluruh program agar dapat terlaksana dan terimplementasi dengan baik di lapangan. Tentunya dengan beban tugas yang semakin berat, tanpa dukungan anggaran yang memadai, hal tersebut akan sulit untuk direalisasikan. Sebagai contoh, di Kemenko Polhukam tidak ada ruang comment center yang terkoneksi dengan kementerian lembaga untuk memonitor segala permasalahan dan des-des yang dibentuk secara langsung. Sementara penanganan isu Polhukam dalam menjaga dan memastikan stabilitas politik dan keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di dalam koordinasi, sinergi, dan eksekusi di lapangan. Selain itu, belum ada platform big data yang bisa menangani pengaduan masyarakat atau Dumas yang jumlahnya di Polhukam itu sangat banyak, puluhan ribu begitu, sehingga selama ini yang terjadi, tidak semua atau sebagian besar laporan tidak bisa tertangani dengan baik. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.